Selamat datang di Banaspati, tempat di mana kisah nyata, legenda, dan misteri kelam dibongkar tanpa basa-basi. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Di bagian selatan kota Semarang, tersembunyi, sebuah kawasan yang nyaris terhapus dari peta dan ingatan banyak orang, Alas Bergota. Tempat itu bukan sekadar bukit atau hutan biasa, tapi sebuah wilayah yang seolah berdiri di antara dunia nyata dan dunia arwah. Tak ada pelang nama, tak ada penunjuk jalan, hanya jalan setapak berdebu yang perlahan tertelan akar-akar pohon besar yang merayap seperti ular. Hutan itu lebat dan liar, dengan pepohonan tua menjulang hingga membentuk kubah alami yang menutupi cahaya pual. Bahkan di siang hari, suasana di dalamnya tetap gelap, seperti tidak mengizinkan cahaya masuk lebih dari beberapa langkah dari mulut hutan. Suasana di sana selalu sunyi, tapi bukan sunyi yang tenang. Ini adalah sunyi yang menekan dada, yang membuat napas terasa pendek dan langkah kaki berat. Tidak ada suara burung, jangkrik, atau dedaunan bergesek. Hanya sesekali terdengar seperti bisikan, pelan, menggumam, tak jelas arah dan artinya. Beberapa warga percaya bahwa itu adalah suara roh-roh penasaran, atau suara arwah pertapa yang tubuhnya dikubur secara rahasia di bawah akar pohon. Di masa lampau, Alas Bergota dikenal sebagai tempat pemakaman dan pertapaan para tokoh spiritual kerajaan kuno. Tapi kini, situs-situs itu hanya tinggal bayangan, cungkup-cungkup kecil berlumut, nisan tanpa nama yang miring atau patah, dan reruntuhan batu yang tertimbun daun kering. Tidak ada yang berani merawatnya lagi. Setiap kali ada warga yang mencoba membersihkan area tersebut atau membuka jalur masuk baru, mereka selalu berakhir sakit, kerasukan, atau hilang tanpa jejak, seolah tanah itu menolak disentuh manusia. Namun di balik semua kisah itu, ada satu legenda yang paling ditakuti dan paling sering diceritakan dengan berbisik, legenda Banaspati. Konon, Banaspati bukan makhluk biasa, ia bukan hantu, bukan jin, dan bukan iblis. Ia adalah energi kutukan, tercipta dari kemarahan dan dendam leluhur yang dikhianati. Sosoknya bukan berupa manusia atau bayangan, melainkan bola api menyala yang melayang di antara pepohonan. Api itu bukan sekadar cahaya, ia hidup nih bernafas dan lapar. Saat malam turun, terutama saat bulan gelap dan udara menjadi dingin menusuk tulang, bola api itu terkadang muncul, perlahan menyusuri jalan setapak, mencari sesuatu atau seseorang. Tak ada yang tahu pasti dari mana asalnya, tapi semua orang tahu. Jika kau melihat bola api itu, jangan pernah berteriak, jangan lari, jangan menatapnya terlalu lama, karena Banaspati tidak menyukai sorotan manusia, dan bila ia tahu kau menyadari keberadaannya, maka namamu akan tercatat dalam daftar kematiannya. Warga yang pernah melihat bola api itu selalu menghilang tak lama kemudian. Ada yang ditemukan tewas gosong seperti dibakar dari dalam. Ada pula yang hanya menyisakan pakaian dan bayangan terbakar di tanah, seolah disapu ledakan yang datang. Tanpa suara, itulah mengapa Alas Bergota menjadi kawasan terlarang, bahkan oleh para pemburu mistis sekalipun. Bukan karena sulit dijangkau, tapi karena tempat itu punya penjaga, yang tak bisa diajak bicara, tak bisa dinegosiasi, dan tak mengenal ampun. Banaspati tak mengenal waktu, ia hanya mengenal rasa lapar. Malam di Alas Bergota bukan sekadar gelap, ia seperti jurang tak berujung yang menelan segala cahaya, suara, dan keberanian manusia. Tak ada bintang di atas, seolah langit pun menolak menyinari tempat itu. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan, melayang pelan seperti roh penasaran yang enggan pergi. Angin yang bertiup bukan membawa kesejukan, melainkan aroma busuk dari tanah basah, daun membusuk, dan sesuatu yang lebih aneh, bau seperti daging terbakar yang samar namun menyengat. Dalam keheningan pekat itu, ada rasa yang tak bisa dijelaskan, seolah alam sedang menunggu sesuatu terjadi. Warga-warga yang tinggal di kaki bukit Bergota sudah lama membentuk aturan tak tertulis. Mereka tidak pernah keluar rumah setelah maghrib, tidak menyalakan api terbuka di luar ruangan, dan yang paling penting, jangan pernah memanggil nama Banaspati dengan suara keras. Mereka percaya menyebut namanya berarti memanggilnya. Banyak orang luar menganggap cerita itu hanya takhayul, legenda kampung yang dibesar-besarkan, tapi orang-orang tua di desa tahu
mereka pernah melihatnya sendiri. Menurut kisah yang beredar dari mulut ke mulut, bola api itu sering muncul di tengah malam, biasanya di antara pukul 2 hingga 3 pagi. Jam-jam mati yang diyakini sebagai waktu paling rawan antara dunia manusia dan dunia roh. Api itu menyala merah kejinggaan, kadang membentuk siluet wajah menyeramkan di dalamnya. Ia tidak terbang cepat, melainkan melayang perlahan, seperti sedang memilih. Kadang diam di satu titik, menunggu. Kadang mengelilingi sebuah makam tua, lalu tiba-tiba menghilang ke balik pepohonan tanpa suara. Namun, yang paling menakutkan bukanlah penampakan itu sendiri, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Setiap kali seseorang melihat bola api tersebut, mereka akan mengalami mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Mimpi yang sama, tubuh mereka terbakar hidup-hidup, lidah tak bisa berteriak, dan dari dalam dada mereka keluar api yang menyala. Pada malam ketiga, mereka biasanya menghilang. Tanpa jejak, hanya ditemukan bayangannya yang hangus, menempel di dinding rumah atau lantai kamar, seperti disapu petir panas dari neraka. Para dukun sepuh percaya bahwa Banaspati adalah semacam penjaga gerbang dimensi. Ia muncul hanya ketika ada pelanggaran besar di tanah keramat, atau ketika seseorang membawa niat buruk ke wilayah itu, entah untuk menggali, mencuri pusaka, atau sekadar menantang alam dengan sombong. Dalam kasus-kasus tertentu, Banaspati juga dipercaya sebagai tukang tagih, roh yang dibentuk dari perjanjian gaib zaman dahulu, yang kini menuntut pembayaran jiwa sebagai tebusan perjanjian yang dilanggar. Maka tak heran jika penduduk sekitar memilih untuk membiarkan alas bergota tetap sunyi dan tak tersentuh. Tidak ada yang membangun villa, tidak ada petualang malam, bahkan satpam atau petugas kehutanan pun enggan patroli ke sana. Mereka tahu, di malam-malam tertentu, bergota bukan lagi bagian dari dunia manusia. Namanya Riko Wahyudi, seorang vlogger muda yang sedang naik daun di dunia konten misteri dan urban legend. Dengan channel YouTube yang berfokus pada penelusuran, tempat angker, ia mulai dikenal sebagai pemburu horor pemberani, seseorang yang konon tak pernah lari meskipun dikepung aura mistis. Namun seperti banyak orang muda yang haus pengakuan, keberaniannya perlahan berubah menjadi kesombongan. Semakin banyak viewers, semakin nekat kontennya. Dan ketika salah satu pengikutnya menantang Riko untuk menyelidiki alas bergota, ia tak ragu menerima tantangan itu. Kalau memang ada bola api atau makhluk Banaspati itu, aku akan tangkap pakai kamera 4K-ku, biar semua tahu ini fakta, bukan dongeng nenek, ujarnya lantang dalam teaser video yang ia unggah seminggu sebelum keberangkatan. Riko tidak sendiri. Ia membawa 2 temannya, Indra, si teknisi kamera yang skeptis tapi setia, dan Lala, mantan jurnalis yang kini menjadi narator, video sekaligus penulis skrip. Mereka sudah beberapa kali menelusuri rumah sakit terbengkalai dan kuburan Belanda tua di Ambarawa, tapi belum pernah benar-benar masuk ke wilayah yang diharamkan oleh warga seperti bergota. Ketika mereka menyebut tujuan kepada seorang pedagang kopi di pasar pagi, wajah si pedagang langsung berubah pucat. "Nak, kalau mau cari konten, ke Lawang Sewu saja. Jangan ke bergota, itu bukan tempat mainan," ucapnya sambil menurunkan suara. Namun Riko menertawakannya. Baginya, ketakutan orang-orang desa hanya akan menambah nilai sensasi kontennya. Semakin banyak larangan, semakin banyak yang penasaran. Dan yang penasaran akan menonton. Bayangkan kalau kita berhasil rekam bola api itu. Judulnya, terekam kamera bola api mistis pembunuh dari Semarang. Viewers tembus 1 juta dalam sehari, katanya penuh semangat sambil memeriksa drone dan kamera night vision. Malam itu, mereka berangkat menggunakan mobil sewaan. Saat mereka mendekati kawasan alas bergota, sinyal ponsel mulai menghilang. Google Maps tidak lagi berfungsi. Jalanan yang sebelumnya beraspal perlahan berubah menjadi tanah berbatu. Lampu mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan kabut tebal yang menggantung rendah, seperti gumpalan kapas kotor. Burung gagak terbang rendah di atas kepala mereka, mengeluarkan suara parau seolah memperingatkan. Ketika mereka tiba di titik terakhir yang bisa dicapai kendaraan, mereka harus berjalan kaki. Di titik inilah mereka mulai merasa berbeda. Kaki menjadi berat, bukan karena medan, tapi karena atmosfer yang seolah menekan dari segala arah.
Indra mulai gelisah. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, merasa seperti diikuti. Tapi tak ada siapapun, sementara Lala mulai diam. Biasanya ia banyak bicara, tapi kali ini matanya hanya menatap ke depan, lekat, waspada. Di detik-detik terakhir, sebelum benar-benar masuk ke dalam hutan, mereka melihat sebuah papan tua tergantung miring di atas pohon akasia besar. Tulisan di atasnya hampir tak terbaca, tapi ada satu kalimat yang masih jelas karena tertulis dengan cat merah. Sing sapa melebu nganggo sombong, bakal dipangan geni saka langit. Siapapun yang masuk dengan kesombongan akan dimakan api dari langit. Rico hanya tersenyum miring. Ia menepuk bahu Indra dan berkata pelan, "Santai aja bro, ini cuma mitos. Justru ini yang bikin penelusuran kita seru. Namun yang tak ia tahu, alas bergota tidak pernah suka pada orang yang menertawakannya." Langkah pertama mereka memasuki kawasan hutan terasa biasa saja. Tanahnya masih padat, udara lembab, dan dedaunan kering berderak di bawah sepatu. Tapi, tak sampai 5 menit, atmosfernya mulai berubah secara perlahan, namun nyata. Pohon-pohon semakin rapat, cabang-cabangnya menjulur seperti tangan yang hendak mencengkeram. Cahaya bulan yang tadinya masih menyelinap melalui celah dedaunan, perlahan menghilang digantikan oleh gelap yang tebal, pekat, dan seolah bernyawa. Kabut pun semakin tebal, menyelimuti hutan seperti tirai dunia lain. Senter mereka masih menyala, tapi cahayanya seperti tertahan, hanya mampu menerangi tak lebih dari 2 meter ke depan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menolak cahaya menembus kegelapan. Gua ngerasa kita jalan di tempat, gumam Indra. Suaranya nyaris tenggelam oleh desir angin dingin yang lewat begitu cepat. Membawa serta aroma menyengat, seperti kain terbakar dan rambut gosong. Rico, yang biasanya percaya diri dan banyak bicara, kini lebih sering diam. Matanya waspada, tangannya menggenggam kamera dengan erat. Di belakang mereka, Lala beberapa kali menoleh sambil mengerutkan kening. "Tadi kita udah lewat pohon besar ini belum ya?" tanyanya, menunjuk pohon trembesi tua dengan akar menjulur ke tanah, seperti cakar raksasa. Tak ada yang menjawab. Suara langkah kaki mereka makin lama terasa semakin aneh. Bukan karena iramanya, tapi karena kadang ada langkah tambahan. Langkah keempat, langkah kelima. Kadang dari belakang, kadang dari samping. Tapi saat mereka berhenti, suara itu ikut diam. Ketika mereka menyenter ke segala arah, tak ada apapun. Hanya hutan, kabut, dan keheningan mencekam, yang bahkan tak memantulkan suara mereka sendiri. Hutan itu seperti menyerap segalanya. Lalu, tiba-tiba, terdengar suara retakan kecil di atas. Seperti dahan patah, pelan, namun sangat jelas. Mereka semua menenggadah serentak. Tak ada yang terlihat, tapi sesuatu jatuh perlahan dari atas. Bukan ranting, melainkan sepotong kain hitam terbakar. Pinggirannya masih menyala, mengeluarkan asap tipis dan bau hangus yang memualkan. Indra memungutnya dan segera menjatuhkannya kembali. Ini kayak kain kafan, katanya pelan, wajahnya memucat. Rico mencoba mengendalikan situasi. "Kita lanjut aja, jangan terpancing. Bisa jadi ini ulah warga yang iseng." Tapi nada suaranya mulai goyah, dan Lala memejamkan mata sejenak sebelum berbisik lirih. "Ada yang ngawasi kita dari tadi, aku bisa ngerasain." Sejenak tak ada yang bicara. Angin kembali bertiup, dan kali ini membawa serta suara yang bukan suara alam. Seperti helaan napas berat, panjang, dalam, seolah makhluk besar sedang menarik napas di dekat telinga mereka. Lalu, dari kejauhan, cahaya merah muncul perlahan, redup tapi hidup, seperti bara api di tengah kabut. Ia tidak berkedip, tidak bergerak cepat, justru melayang perlahan di antara pepohonan. Sejenak mereka membeku. Rico menyorot kamera ke arah cahaya itu. "Kita dapat sesuatu. Astaga, itu dia," bisiknya dengan napas tercekat. Tapi yang lain tidak bergerak. Mata Lala membelalak, dan Indra mulai mundur satu langkah. Cahaya itu semakin mendekat, dan kini mereka bisa melihat bahwa itu bukan cahaya biasa. Api itu bulat, hidup, dan bernafas. Bara itu tampak seperti memiliki jantung, berdetak perlahan. Duk, dok, dok. Seketika kamera Rico mati. Senter. Indra bergetar, lalu padam, dan kabut mulai berubah warna.
kabut yang semula kelabu kini berubah menjadi kemerahan, seolah terbakar dari dalam. Udara menjadi berat dan panas, menusuk hidung dan membuat tenggorokan terasa kering seperti terbakar. Suasana yang sebelumnya sunyi kini berubah menjadi penuh bisikan, bukan dari satu arah, tapi dari segala penjuru. Bisikan itu terdengar dalam bahasa yang tak mereka mengerti, namun ritmenya seperti mantra. Seperti doa terbalik, seperti kutukan. Rico mencoba menyalakan kembali kameranya. Tangannya gemetar. Namun layar hanya menampilkan noise dan garis-garis merah. Mati. Kenapa mati? Ini baru di-charge penuh. Desisnya panik. Indra mencoba senter cadangan, tapi lampu hanya berkedip sebentar lalu padam. Seolah semua alat elektronik menyerah dalam radius makhluk itu. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah dari bola api yang kini melayang tak jauh di depan mereka. Menyinari pepohonan sekitarnya dengan warna oranye menyala, seperti kobaran neraka kecil yang hidup. Dan dari cahaya, mereka melihat sesuatu yang lebih buruk dari sekadar api, bayangan di balik nyala. Sosok itu tidak jelas, kadang tampak seperti wajah tua dengan mata hitam tak berkelopak, kadang berubah menjadi tengkorak yang berteriak tanpa suara. Wujudnya terus berubah, seolah api itu bukan hanya cahaya, tapi penjara roh-roh yang tersiksa. Api itu meliuk perlahan, mendekat. Setiap kali ia bergerak, daun-daun di bawahnya hangus, meski tidak tersentuh langsung. Bahkan akar pohon mulai menghitam, alam menolak kehadirannya. Tanah menggeliat seperti kulit terbakar. Lala, yang selama ini paling tenang, tiba-tiba menjatuhkan diri dan menutup telinganya rapat-rapat. Jangan dengerin, gumamnya berulang-ulang. Bibirnya bergerak cepat, seolah membaca sesuatu. Tapi bukan doa, bukan mantra pelindung. Justru sebaliknya, ia seperti sedang dipaksa membaca kata-kata dari suara yang tak terlihat. Matanya memerah, pupilnya membesar, dan tubuhnya mulai bergetar. Indra panik dan memeluk Lala sambil berteriak, tapi suaranya lenyap. Tak ada gema, tak ada pantulan. Dunia seolah memutuskan hubungan dari kenyataan. Sementara itu, Rico berdiri terpaku. Bola api itu kini tinggal sekitar 5 meter di depannya, melayang tenang. Dalam nyala apinya, Rico seperti melihat. Dirinya sendiri, terbakar perlahan, tangan terjulur, mulut menganga tanpa suara. Sebuah gambaran kematian yang tak bisa ia tolak. Matanya membelalak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keberanian Rico runtuh. Apa? Ini? Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Dan saat itulah bola api itu berhenti bergerak, menggantung, diam, seperti menatap balik. Lalu, mulai membesar, api itu mulai membesar perlahan. Bukan seperti kobaran biasa yang ditambah bahan bakar, tapi seperti makhluk hidup yang sedang menghirup napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan. Diameter bola api yang semula sebesar kepala manusia, kini sudah sebesar gentong air. Warnanya berubah-ubah. Dari oranye membara menjadi merah darah, lalu sesekali menampilkan semburat ungu tua. Warna yang tak lazim, warna yang membuat bulu kuduk berdiri karena terasa tidak berasal dari dunia ini. Saat bola api itu tumbuh, udara di sekitar mereka menjadi lebih padat dan panas. Kabut kemerahan kini tampak berputar perlahan di sekeliling bola api, seperti pusaran energi yang menghisap segalanya. Ranting-ranting, pohon mulai patah tanpa sebab, daun-daun gugur, dan langsung hangus di udara. Dedaunan kering di tanah mulai terbakar perlahan, menciptakan pola-pola aneh seperti simbol kuno yang memijar merah di bawah kaki mereka. Indra mundur dengan panik, menarik Lala yang kini setengah sadar. Tubuhnya masih gemetar dan bibirnya terus berbisik entah apa. "Rico, kita harus pergi," teriak Indra, tapi suaranya seolah tak sampai ke telinga temannya yang terpaku, masih menatap bola api itu dengan mata membelalak dan pupil membesar. Dan saat itulah, bola api itu membuka mata. Ya, di tengah-tengah nyala itu, perlahan muncul 2 lubang hitam pekat, berbentuk mata, bukan mata manusia, tapi lebih mirip mata kadal atau ular, namun jauh lebih dalam. Mata itu bergerak, menatap langsung ke arah Rico. Tidak ada suara. Tidak ada dentuman, tapi tekanan energi yang keluar dari makhluk itu seperti merobek isi kepala. Rico terdorong ke belakang, terjatuh, menggigit bibir, hingga darah menetes.
Dalam sekejap, pikirannya dipenuhi suara-suara yang bukan miliknya sendiri. Bisikan orang-orang asing, tangisan anak kecil, teriakan orang terbakar, jeritan minta tolong yang putus di tengah kata. Ia berusaha memejamkan mata, menutup telinga, namun suara-suara itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Sementara itu, Lala menjerit. Kali ini suaranya benar-benar terdengar, seperti gema yang akhirnya menembus batas dimensi. Jeritannya memecah keheningan seperti pecahan kaca. Indra mencoba menyeretnya menjauh, tapi tanah di bawah mereka mulai retak. Dari sela retakan itu, keluar nyala api kecil, menari-nari seperti lidah setan yang lapar. Akar-akar pohon yang menyembul dari tanah mendesis, terbakar satu persatu. Alam mulai menolak mereka. Alam berubah menjadi musuh. Dan di tengah kekacauan itu, bola api itu mulai bergerak cepat. Tidak lagi melayang lambat seperti tadi. Kini ia berputar, mengelilingi mereka dengan kecepatan luar biasa, menciptakan lingkaran api menyala yang memisahkan mereka dari hutan sekitarnya. Mereka terjebak di tengah. Tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Udara makin tipis, nafas semakin sulit. Dan di tengah pusaran api itu, suara terdengar, bukan dari mulut, tapi dari dalam kepala mereka semua, berbicara dalam bahasa yang asing. Tapi bisa dipahami, kau yang memanggil, kau yang menyombong, maka kau milikku sekarang. Dan tepat setelah kata terakhir itu terdengar, bola api berhenti, menggantung tepat di atas kepala Rico, bergetar pelan, seolah sedang bersiap untuk menyatu dengannya. Detik itu terasa abadi. Bola api raksasa itu menggantung di udara, hanya beberapa meter di atas kepala Rico. Udara sekitarnya berubah menjadi vakum, hening, nyaris tanpa suara, seperti alam menahan napas menanti kehancuran. Rico menatap ke atas dengan mata berkaca-kaca. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi juga karena dorongan gaib yang menyedot kekuatan hidupnya perlahan-lahan. Keringat dingin membanjiri wajahnya, bercampur dengan darah dari luka kecil di dahinya akibat jatuh tadi. Tapi ia tak bisa bergerak. Kakinya terasa mencengkeram tanah, seperti akar neraka telah membelit pergelangan kakinya. Dan lalu, bola api itu merosot cepat, menukik seperti elang menyambar mangsa, menyentuh tubuh Rico dengan cahaya menyilaukan yang membuat Indra dan Lala harus memalingkan muka. Suara letupan terdengar, seperti daging dilempar ke kobaran api. Rico berteriak, bukan jeritan biasa, tapi suara yang lebih mirip raungan dari dua dunia. Suara yang bercampur antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kuno, lebih gelap. Indra spontan menerjang ke arah temannya, namun tubuhnya terpental sebelum sempat menyentuh garis api. Ada dinding tak kasat mata yang melindungi pusaran itu, membuatnya terhempas ke tanah dengan dada sesak. Ia batuk keras, mencoba bangkit, tapi tubuhnya melemah seperti ditarik keluar, energinya perlahan. Lala merangkak ke arah batas lingkaran api. Matanya membelalak melihat sosok Rico yang kini berdiri. Atau lebih tepatnya, melayang sedikit di udara. Tubuhnya diselimuti kobaran api, yang tidak membakar kulit, tapi mengubah warnanya. Kulit Rico yang semula coklat muda kini tampak keabu-abuan, seperti mayat. Bola matanya menjadi merah menyala tanpa pupil, dan dari mulutnya keluar asap tipis, bukan dari napas, tapi dari dalam tubuh. Suaranya kembali terdengar, tapi bukan lagi suara Rico, melainkan suara serak, berat, dan dalam, seolah berasal dari perut bumi. Tubuh ini telah dibuka, jalan telah diluruskan, api akan kembali membakar darah yang berkhianat. Lala menjerit memanggil nama Rico, tapi makhluk itu tidak menoleh. Sosok yang ada di hadapannya bukan lagi manusia. Rico, teman, mereka telah diambil, tubuhnya hanya wadah, dan Banaspati telah menemukan inang barunya. Namun, di tengah kepanikan itu, satu hal terjadi yang tidak diduga siapapun. Bola api yang tadi menyatu dengan tubuh Rico tidak sepenuhnya masuk. Ada sesuatu yang menahan. Dari dada Rico, cahaya putih redup mulai muncul perlahan. Cahaya itu berdenyut, bergetar, lalu berkilat sejenak, membuat bola api mendesis seperti kesakitan. Sosok Rico, atau apapun itu sekarang, menjerit. Kali ini bukan dalam ancaman, tapi dalam kemarahan yang seolah tertahan oleh kekuatan yang lebih tua. Lala menatap cahaya itu dengan napas tercekat. Itu bukan dari Rico,
bisiknya pelan. Itu, dari seseorang lain yang melindungi. Indra menoleh ke Lala. Siapa maksudmu? Lala menggigit bibir, pandangannya kosong. Aku pernah dengar legenda lama. Banaspati hanya bisa mengambil tubuh yang dibiarkan terbuka. Tapi kalau ada yang menyegel jiwa dengan penjaga lama, dia akan kesulitan. Matanya menatap hutan dalam. Dan ada yang tidak ingin Riko diambil. Cahaya putih yang menyala dari dada Riko kini semakin kuat, berdenyut seperti jantung kedua yang menolak kehadiran kegelapan. Setiap denyutnya menimbulkan gelombang energi yang membuat api Banaspati tampak goyah, berkedip tak stabil, seperti lilin yang hendak padam di tiupan angin. Tubuh Riko yang tadi melayang perlahan turun ke tanah, namun belum sepenuhnya sadar. Sosok itu menggeram. Suara seraknya kini lebih mirip suara dua entitas yang bertarung di dalam satu tubuh. Suara Riko dan suara itu. Lala tertegun menatap cahaya itu. Sesuatu dalam dirinya, entah dari mana, membisikkan bahwa cahaya itu bukan sekadar fenomena gaib biasa. Ia mengingat cerita neneknya dahulu ketika kecil tentang penjaga tua tanah Jawa. Sing enggone, alas ora mungkewan, ning uga leluhur sing di Jogo Suci. Yang menempati hutan bukan hanya hewan, tapi juga leluhur yang dijaga kesuciannya. Dan jika seseorang masuk ke wilayah terlarang dengan niat menantang, maka yang akan datang bukan hanya makhluk jahat, tapi juga roh-roh lama yang menjaga keseimbangan. Dia dijaga, ucap Lala lirih, sambil melangkah perlahan mendekati pusaran. Indra menahan lengannya. Kau gila? Kita harus pergi. Tapi Lala menoleh padanya dengan pandangan yang tak biasa. Penuh keyakinan, seolah dalam dirinya telah bangkit, sesuatu yang tidak pernah ia sadari selama ini. Lala menunduk, mengatupkan tangan, dan mulai melafalkan sesuatu yang terdengar seperti mantra kuno. Suaranya rendah, penuh gema, dan tidak berasal dari lidah modern. Kata-kata itu bukan bahasa Jawa sehari-hari, tapi lebih tua, bahasa leluhur yang hampir punah. Indra mematsung, menatap Lala dengan ngeri dan takjub sekaligus. Setiap kata yang diucapkannya membuat tanah di sekitar mereka bergetar halus, dan api dari Banaspati mulai menyurut sedikit demi sedikit. Sementara itu, sosok Riko mengangkat wajahnya ke langit. Bola matanya kini bukan lagi merah menyala, tapi beradu antara merah dan putih, pertarungan antara dua kekuatan dalam dirinya. Dari balik pepohonan, angin tiba-tiba berhembus kencang. Tapi bukan angin biasa. Angin itu membawa aroma kemenyan, bunga kenanga, dan suara gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Indra mencium aroma itu dan langsung merinding. Ia tahu, ini bukan angin alami. Ini angin pemanggil leluhur. Langit yang sejak tadi tertutup kabut merah mulai pecah oleh cahaya keemasan samar, seperti mentari pagi yang menerobos celah dunia lain. Daun-daun kering beterbangan membentuk pusaran kecil yang menari mengelilingi Riko. Di sela cahaya itu, samar-samar muncul siluet seseorang berjubah putih, berdiri tegak di balik Riko, tidak menyentuhnya, tapi menjulang seperti bayangan raksasa. Lala membuka mata. Penjaganya datang, katanya pelan, seperti dalam keadaan trans. Tapi kita harus bantu. Kalau tidak, Riko bisa hancur, terbakar dari dalam. Banaspati mendesis keras, seperti makhluk yang merasa terusik. Bola apinya menyusut sedikit, ulang kembali membesar dengan cepat, berputar liar. Ia tahu waktunya tidak banyak. Tubuh inang ini tidak akan lama terbuka, maka ia mengerahkan kekuatan terakhirnya, kobaran api yang meledak ke segala arah, membakar segala yang disentuhnya. Namun, di tengah ledakan itu, cahaya putih dari dada Riko menyerap api itu kembali, seperti lubang dimensi yang tak kasat mata. Dan dari mulut Riko, akhirnya terdengar suara lirih, yang bukan suara ancaman, melainkan permohonan. Tolong, aku masih di sini. Indra dan Lala terpaku. Suara lirih dari mulut Riko, permohonan yang keluar di antara jeritan api dan bisikan makhluk gaib, menembus hati mereka seperti pisau. Dingin, ia masih di dalam sana, terperangkap, tersiksa, dan waktu mereka tidak banyak. Sosok berjubah putih di belakang Riko mulai menampakkan bentuknya lebih jelas. Ia tidak menjejak tanah,
melainkan melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Jubahnya berkibar perlahan tanpa angin. Wajahnya tertutup oleh bayangan hujan cahaya. Namun sinarnya memancarkan kewibawaan yang membuat tubuh bergetar, bukan karena takut, tapi karena takluk. Lala menatapnya dengan mata melebar. Ada sesuatu yang mendesak dari dalam dirinya, sebuah kenangan lama yang selama ini terpendam. Ia teringat pada lukisan tua di rumah kakeknya yang selalu tertutup kain putih. Suatu kali saat kecil, ia pernah mengintip lukisan itu diam-diam, gambar seorang lelaki berjubah putih yang berdiri di atas kobaran api, dengan tangan kanan menunjuk ke langit dan tangan kiri menunjuk ke tanah. Di bawah lukisan itu tertulis, Sakarsa Arum, penjaga api leluhur. Sakarsa, gumam Lala lirih, bibirnya bergetar. Dia penjaga gerbang tubuh. Indra menatapnya dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Siapa dia? Lala menelan ludah. Riko, punya darah campuran. Ibunya dari luar kota, tapi ayahnya asli keturunan juru kunci alas bergota. Dan darah itu mengalir ke dia. Sejak kecil, Riko selalu merasa panas saat malam, mimpi buruk, dan sering bicara sendiri. Tapi keluarganya anggap itu biasa. Lala menoleh ke arah pusaran api yang kini makin menciut di sekitar Riko. Tapi rupanya, sejak kecil dia sudah dijaga. Sakarsa itu peminjak warisan gaib, tapi hanya bisa aktif kalau ada yang membangunkannya. Indra mulai paham, mereka bukan hanya berhadapan dengan makhluk jahat, tapi sebuah pertarungan takdir yang sudah diwariskan sejak generasi sebelumnya. Dan ketidaktahuan mereka telah membangkitkan kekuatan yang seharusnya tetap tersegel. Kini, penjaga lama terpaksa turun tangan, dan mereka hanya bisa menunggu atau ikut campur dengan konsekuensi yang tak bisa dibayangkan. Sakarsa mengangkat tangannya perlahan. Dari telapak tangannya keluar cahaya yang lebih terang dari sebelumnya, memancar ke arah tubuh Riko. Bola api Banaspati menjerit lagi, tidak dalam bentuk suara, tapi dalam gelombang frekuensi yang menghantam jantung, membuat Indra dan Lala sama-sama meringis kesakitan. Tapi mereka bertahan. Mereka tahu inilah momen penentuan. Cahaya itu menyelimuti tubuh Riko, mengangkatnya perlahan ke udara. Lalu terdengar suara Sakarsa, tidak keluar dari mulut, tapi langsung masuk ke dalam pikiran mereka. Kunci belum lengkap. Api harus ditutup dari dalam. Tapi jiwa Riko tak cukup kuat. Ia butuh penuntun darah. Lala tersentak. Ia mengerti. Maksudnya, ia harus masuk. Ia harus menyatu dalam ritual ini. Tapi bagaimana? Ia bukan siapa-siapa, ia bukan keturunan siapapun. Tapi lalu ingatannya kembali ke cerita neneknya, bahwa darah bukan soal garis keturunan, tapi niat dan ikatan. Siapapun yang memiliki ikatan jiwa, bisa menjadi jembatan. Lala menatap Riko yang kini tergantung di udara, cahaya dan api saling bertarung di tubuhnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju ke dalam lingkaran api tanpa ragu, tanpa takut. Langkah Lala memasuki lingkaran api seolah memecahkan segel tak kasat mata. Api yang menyala tidak membakarnya, justru menyibak seperti membuka jalan bagi pejalan terpilih. Udara di dalam lingkaran itu berbeda, lebih berat, mengandung aroma tanah basah bercampur darah dan asap dupa. Setiap langkahnya terasa menembus dimensi lain. Suara di luar mulai meredup, berganti dengan gema samar, seperti suara tangisan bayi yang jauh, denting gamelan lambat, dan bisikan-bisikan tanpa bahasa. Lala berhenti tepat di hadapan tubuh Riko, yang melayang, cahaya putih dan api merah berputar liar di sekelilingnya, membentuk pusaran energi yang mencakar langit malam. Sakarsa, sang penjaga, mengangkat tangannya sekali lagi, dan kali ini, telapak tangannya diarahkan ke kepala Lala. Sebuah sinar tipis keluar, menyentuh dahinya. Iki lawang jiwa, nadian awakmu dudu darah langsung. Niatmu wis cukup kanggo dadi kunci. Ini gerbang jiwa. Meski tubuhmu bukan darah langsung, niatmu cukup untuk menjadi kunci. Begitu mantra itu selesai, dunia di sekitar Lala terbalik. Ia tidak lagi berada di tengah hutan, tapi dalam ruang kosong luas. Langit hitam pekat tanpa bintang, tanah kelabu, dan kabut tebal bergulung perlahan. Lala berdiri sendirian. Dunia ini sunyi, memekakkan telinga dalam keheningan yang tidak wajar. Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini bukan dunia fisik. Ia telah memasuki alam jiwa Riko. Di kejauhan, ia melihat siluet Riko.
Tapi sosok itu berdiri membelakanginya. Tubuhnya digerogoti api merah yang melilit seperti rantai hidup. Di sekelilingnya, berdiri makhluk-makhluk menyeramkan, tinggi, kurus, bermata merah, dengan lidah menjulur panjang. Mereka seperti bayangan yang terwujud dari trauma dan rasa bersalah, manifestasi dari ketakutan terdalam Rico sendiri. Dan di tengah-tengah makhluk itu, mengambang di udara, adalah bola api besar yang berdenyut seperti jantung, menyala menyilaukan Banaspati. Sosok bola api itu kini berbentuk lebih jelas. Ia bukan sekadar energi, tapi memiliki wajah samar, tanpa mata, namun dengan mulut besar menganga, menjerit dalam diam. Saat menyadari kehadiran Lala, ia bergetar keras dan menyemburkan lidah api ke arah gadis itu. Tapi Lala berdiri tegak, tubuhnya terlindungi cahaya putih yang tetap menyala di dahinya. Jejak, Sakarsa sang penjaga, Rico, teriak Lala, suaranya menggema ke segala penjuru. Kau harus melawan, jangan biarkan dia menguasai tubuhmu. Sosok Rico menoleh pelan, matanya kosong. Suaranya pelan, seperti berbisik di antara badai. Aku lelah, dia terlalu kuat. Bola api di atasnya mengeluarkan suara geraman, dan rantai api makin melilit erat tubuh Rico. Lala mendekat perlahan. Kau tidak sendiri. Dengar aku, ingat siapa kau. Kau bukan milik dia. Kau bukan wadah. Kau, temanku. Kau manusia. Dan kau harus pulang. Untuk sesaat, cahaya dari tubuh Rico berkedip. Matanya berkaca-kaca. Tapi saat ia mencoba melangkah ke arah Lala, makhluk-makhluk hitam di sekitarnya mendesis, menghalangi jalannya. Lidah-lidah api mencoba mencambuk Lala, tapi ia menangkisnya dengan cahaya di telapak tangan. Sinar putih murni yang muncul entah dari mana. Sementara itu, bola api Banaspati melengking dan mulai berubah bentuk. Ia tidak ingin kalah. Ia menyatu dengan makhluk-makhluk bayangan itu, membentuk satu wujud raksasa api dan kegelapan, lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya mulai menyala merah menyala, dan mulutnya berkata dengan suara dua dimensi, "Kamu masuk ke dalam jiwa ini, maka kamu juga akan terbakar bersama dia." Wujud raksasa dari Banaspati kini menjulang di depan Lala, berdiri di atas pusaran kegelapan yang terus memuntahkan wajah-wajah menyeramkan. Mereka semua menjerit, menangis, bahkan tertawa gila. Makhluk itu kini memiliki bentuk tubuh kasar, seperti bayangan manusia setinggi pohon beringin, namun tidak padat. Ia terdiri dari lidah-lidah api dan asap hitam pekat yang berputar konstan, membentuk wajah yang terus berubah. Terkadang seperti Rico, terkadang seperti orang tua, kadang seperti Lala sendiri. Ia adalah cermin dari semua ketakutan, trauma, dan rasa bersalah yang pernah terlintas di hati manusia. Ini rumahku sekarang, suara makhluk itu menggema, disertai ledakan api kecil yang menyebar seperti letusan petir. Jiwa ini milikku. Kau hanya pengganggu. Jika kau tinggal lebih lama, kau akan lebur menjadi abu bersamanya. Lala gemetar, tubuhnya perlahan memanas. Udara di sekelilingnya berubah menjadi racun, menyesakkan, membuat dada berat dan kepala pusing. Tapi ia menggigit bibir, mencoba tetap sadar. Ia tahu, rasa takut adalah makanan bagi Banaspati. Semakin ia gentar, semakin kuat makhluk itu tumbuh. Rico, lihat aku. Lala berteriak, suaranya memantul ke segala arah. Ingat siapa dirimu, kau bukan tempat untuk makhluk ini. Jangan izinkan dia mengambil semua yang kau miliki. Tapi Rico masih terikat. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong. Bola api di dadanya terus berdenyut merah menyala, menunjukkan bahwa penguasaan Banaspati semakin dalam. Rantai-rantai api itu sudah menyatu ke dalam kulitnya, seolah menjadi urat-urat baru yang menolak kehadiran siapapun. Lala menutup mata. Ia tahu bicara tak cukup. Ia harus masuk lebih dalam lagi. Maka dengan langkah mantap, ia maju, menembus bayangan-bayangan itu, membiarkan dirinya dilukai, diiris oleh taring-taring makhluk halusinasi. Satu persatu bayangan menyergapnya. Suara tangisan anak kecil, jeritan wanita tua, bahkan bisikan samar suara ibunya sendiri yang menyalahkan. Semua ini salahmu. Lala menangis. Tapi ia terus berjalan. Cahaya di tubuhnya semakin melemah. Sampai tiba-tiba dari dalam ingatannya, muncul satu suara. Suara Rico di masa lalu. Saat mereka pertama kali bertemu di perpustakaan kampus. Aku selalu merasa seperti nggak punya tempat. Tapi entah kenapa, kalau ngobrol sama kamu,
Aku ngerasa nggak sendiri. Suara itu kecil, namun menyala. Dan dari sana, secercah cahaya putih kembali muncul dari dalam tubuh Lala. Bukan dari Sakarsa, tapi dari diri sendiri. Cahayanya murni, hangat rempo dan penuh cinta. Ia mengangkat tangan, dan cahaya itu berubah menjadi jaring cahaya yang menyapu seluruh ruang. Jaring itu menyingkirkan makhluk-makhluk bayangan satu persatu. Mereka mendesis, meleleh seperti lilin terkena matahari raksasa. Banaspati mengaum marah. Ia melompat menerjang Lala. Kedua tangan apinya membentuk pedang merah menyala. Namun saat ia hampir mencapai tubuh Lala, sebuah tangan lain muncul dari samping, tangan Riko. "Jangan sentuh dia!" teriak Riko, kini dengan matanya yang kembali, berwarna coklat, penuh air mata. Lala berbalik, dan untuk pertama kalinya melihat Riko bebas dari rantai api. Ia telah mengingat, ia telah melawan. Cahaya dari tubuh Riko kini muncul bukan dari luar, tapi dari dalam hatinya sendiri. Riko kini berdiri di samping Lala, tubuhnya masih menyisakan luka bakar spiritual dari rantai api yang sempat membelenggunya. Tapi tatapannya telah berubah. Tak lagi kosong dan lelah, melainkan tajam dan penuh kesadaran. Cahaya putih samar memancar dari dalam dadanya, mengusir kabut kelam yang menggantung di udara. Aura hangat itu seperti denyut kehidupan yang baru lahir kembali, sebuah kebangkitan dari keterpurukan terdalam. Makhluk Banaspati yang semula begitu percaya diri kini mulai bergetar tidak stabil. Wujudnya berkedip-kedip, bagian tubuhnya sesekali kehilangan bentuk, lalu kembali menyatu dalam kepulan asap dan bara merah. Ia meraung, suaranya tak lagi penuh kuasa, melainkan berubah menjadi jeritan liar, seperti binatang yang tahu waktunya. "Hampir habis, kau milikku," pekik Banaspati. Suaranya bergema dari segala arah, terdengar dari atas, bawah, dan dalam kepala mereka sendiri. "Tanpa rasa takut dan gelap hatimu, aku bukan apa-apa. Kau tidak akan bertahan tanpa aku." Riko menatapnya lurus. "Tidak, kau salah. Aku hidup sebelum kau datang, dan aku akan tetap hidup setelah kau lenyap." Ia mengepalkan tangan, dan cahaya dari dadanya berkobar semakin terang. Tiba-tiba sekeliling mereka mulai berubah. Tanah kelabu tempat mereka berpijak kini mulai retak. Dan dari retakan itu muncul akar-akar bercahaya yang menjalar ke segala arah. Kabut menghilang sedikit demi sedikit, digantikan oleh udara segar dan suara gamelan lembut di kejauhan. Dunia, jiwa ini mulai bereaksi pada perubahan dalam hati Riko. Lala memejamkan mata, merasakan energi itu menyelimuti tubuhnya. Ia menggenggam tangan Riko dan kekuatan mereka menyatu. Dari telapak tangan mereka yang bersatu, muncul cahaya bulat kecil seperti matahari mungil, berdenyut perlahan, lalu makin cepat, makin terang. Bola cahaya itu melayang dan semakin besar setiap detik, hingga melebihi tubuh mereka berdua. "Banas!" Pati menjerit lagi, kali ini dengan suara yang penuh kepanikan. Ia melemparkan serpihan api, membentuk belati-belati energi yang menyasar ke tubuh Riko dan Lala. Tapi semuanya hancur begitu menyentuh pelindung cahaya itu. Energi murni telah menjadi benteng tak tertembus. Dengan satu teriakan bersamaan, Riko dan Lala mengarahkan bola cahaya itu ke arah Banaspati. Seberkas sinar membelah ruang jiwa mengenai pusat tubuh makhluk itu. Banaspati bergetar hebat, tubuhnya meledak-ledak, menyemburkan percikan api dan bayangan hitam ke segala penjuru. Wajahnya yang terus berubah-ubah kini kembali ke bentuk bola api asal, namun dalam keadaan retak-retak seperti kaca pecah. "Aku akan kembali, jiwa lemah selalu ada." Bisik terakhirnya menggema sebelum bola api itu pecah menjadi ribuan serpihan, lalu lenyap ke udara seperti debu terbakar. Hening. Untuk beberapa detik, tidak ada suara sama sekali. Lalu, perlahan-lahan, dunia di sekitar mereka mulai berubah. Warna kembali, langit jiwa yang semula gelap kini cerah dengan semburat jingga, tanah yang retak tertutup oleh rerumputan lembut. Dan suara gamelan berubah menjadi nyanyian sinden, menenangkan, menyucikan. Riko berlutut, kelelahan, tapi ia tersenyum untuk pertama kalinya. Aku pulang," bisiknya. Lala tersenyum sambil memegangi tangannya. "Kita pulang." Dan pada saat itulah,
sinar putih dari langit turun menyelimuti tubuh mereka. Dunia jiwa mulai runtuh perlahan, bukan dalam kehancuran, tapi dalam bentuk pelepasan. Mereka kembali ke dunia nyata. Tubuh Lala dan Rico terlempar dari tengah lingkaran, api dengan desiran angin keras yang membuat daun-daun kering beterbangan seperti disapu pusaran. Langit malam di atas mereka kini tampak lebih jernih, namun udara di hutan bergota masih mengandung sisa hangat yang tidak wajar, seperti bara yang belum sepenuhnya padam. Lingkaran api di tanah perlahan padam dengan suara mendesis, meninggalkan bekas hangus melingkar seperti bekas luka di kulit bumi. Lala terbangun lebih dulu, tubuhnya lemas, pakaiannya kotor oleh tanah dan jelaga, namun tidak ada luka berarti. Ia langsung merangkak ke sisi Rico yang terbaring diam. Nafasnya pelan, tapi stabil. Mata Rico mulai terbuka. Dan saat matanya bertemu dengan Lala, ia langsung mengerjap, seolah mencoba memastikan bahwa ia benar-benar kembali ke dunia nyata. Lala, suaranya serak. Aku masih hidup? Lala mengangguk sambil tersenyum, menahan air mata haru. Iya, kau berhasil. Indra dan Sakarsa yang sedari tadi menjaga perimeter ritual, kini mendekat. Indra terpana melihat Rico masih hidup, padahal ia sudah hampir menyerah. Sakarsa mengangguk pelan, ekspresinya tenang, namun matanya menyiratkan kelegaan. Pintu telah ditutup, ujar Sakarsa. Roh jahat itu sudah diusir dari dalam jiwanya. Tapi bukan berarti ia telah punah. Lala menoleh dengan dahi mengernyit. Maksudnya, Sakarsa menatap langit sebentar sebelum menjawab, Banaspati bukan hanya satu entitas. Ia adalah bentuk dari energi gelap yang tumbuh dari kebencian, kemarahan, dan kesedihan manusia. Ia bisa muncul kapan saja, di mana saja, selama masih ada jiwa yang rapuh. Apa yang kalian lawan tadi hanyalah salah satu bentuknya yang terikat pada tempat ini, pada sejarah tanah ini. Mendengar itu, Lala bergidik. Angin malam tiba-tiba berhembus lagi, membawa bau daun kering terbakar dan aroma dupa sisa ritual. Suasana terasa lebih tenang, tapi juga lebih sunyi dari sebelumnya. Sakarsa berdiri dan mulai menebar garam serta bunga 7 rupa di sekeliling lingkaran, menutup portal dan menyucikan tanah. Kalian harus segera pergi dari sini sebelum fajar. Tempat ini masih terbuka, dan meskipun makhluknya sudah pergi, energinya bisa memanggil yang lain jika tidak ditutup sepenuhnya. Rico perlahan duduk, dibantu Lala. Ia masih lemah, tapi matanya tampak lebih jernih, lebih hidup. Aku merasa ringan, tapi juga kosong, katanya. Seperti ada lubang di dalam diriku. Itu harga dari mengusir sesuatu yang telah menempel lama, jawab Sakarsa. Tapi kau akan pulih selama kau mau menjaga hatimu tetap terang. Lala membantu Rico berdiri. Mereka saling berpandangan, sama-sama menyadari bahwa yang mereka alami barusan bukan hanya pengalaman gaib, tapi juga bentuk lain dari kelahiran. Kembali, mereka telah melihat sisi tergelap dari manusia dan bertahan. Namun, dari semak-semak di kejauhan, sepasang mata merah mengintip dari balik pepohonan. Tidak besar, tidak bersinar terang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa hutan bergota belum sepenuhnya sunyi. Mereka mulai membereskan peralatan ritual. Sakarsa membungkus dupa dan kendi yang sudah kosong, sementara Indra menyisir area untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Tapi malam di hutan bergota terasa berbeda. Heningnya terlalu tebal, seperti kapas pekat yang menyelimuti suara. Bahkan binatang malam yang biasanya ribut pun bungkam, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lala melirik ke arah semak tempat mata merah tadi muncul, tapi kini sudah tak ada apa-apa di sana. Namun bulu kuduknya masih berdiri dan firasatnya belum tenang. Ia mendekat ke Sakarsa dan berkata pelan, "Tadi aku melihat sepasang mata di sana." Ia menunjuk dengan dagu. Sakarsa menoleh tajam ke arah yang dimaksud, lalu tanpa berkata-kata, mengambil sebungkus garam dari tas kulitnya. Ia menaburkannya mengelilingi pohon besar di dekat semak itu, sambil melafalkan mantra Jawa kuno. Nada suaranya datar, tapi terburu-buru. Indra ikut mendekat, memasang senter ke area gelap. Tak ada yang muncul, tapi rasa dingin tiba-tiba menjalari seluruh tubuh mereka, seperti kabut tipis yang menyusup ke tulang. Ini bukan bagian dari Banaspati yang tadi, gumam Sakarsa. Ini lain. Rico,
Yang sudah bisa berdiri walau masih lemah, ikut bergeser, mendekat. Maksudnya, Sakarsa menatapnya sejenak. Energi dari pertarungan tadi terlalu kuat, seperti percikan petir yang memanggil awan gelap lainnya. Bisa jadi kita telah membangunkan sesuatu yang tertidur, sesuatu yang lebih tua dari Banaspati itu sendiri. Suasana kembali tegang. Lala menatap ke sekeliling. Hutan yang tadinya hanya menyeramkan karena gelap, kini terasa seperti makhluk hidup yang diam-diam mengamati mereka. Cabang pohon yang menjulur seperti tangan, akar-akar yang menjebak seperti cakar, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti kaki mereka. Sakarsa menaburkan bunga kantil di depan mereka, lalu berkata tegas, "Kita pergi sekarang. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kalian dengar. Jalan pulang hanya satu, dan harus dilewati sebelum matahari muncul." Mereka berjalan beriringan, menerobos semak dan tanah liat lembab, meninggalkan lokasi ritual yang perlahan ditelan kabut. Lala menoleh sebentar ke belakang, dan sekejap itu saja, ia melihat sosok hitam kurus dengan kepala terbalik berdiri di bawah pohon. Mengamati mereka tanpa suara, ia menggigit bibir dan memalingkan wajah cepat-cepat, mengikuti instruksi Sakarsa. Langkah mereka semakin cepat, dan suara gamelan samar dari dimensi jiwa kini tergantikan oleh bisikan-bisikan lirih dalam bahasa yang tak mereka mengerti, berasal dari antara pepohonan, dari tanah, dari udara itu sendiri. Tapi mereka tetap berjalan, mata lurus ke depan, hutan, bergota menelan kembali rahasia malam itu, dan menyimpannya, menunggu waktu yang tepat untuk membuka pintunya sekali lagi. Ketika kaki mereka akhirnya menyentuh jalan berbatu di tepi dusun, sinar fajar baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon, bambu. Udara pagi seharusnya terasa segar dan penuh harapan, tapi pagi itu justru menggigilkan tulang. Kabut tipis masih menyelimuti tanah, dan langit terlihat pucat keabuan, seolah matahari enggan benar-benar menampakkan diri. Desa kecil itu tampak sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran pagi hari. Tak terdengar koko ayam, tak ada suara panci atau sapu dari rumah-rumah warga. Hanya angin yang mendesir pelan, membawa aroma tanah basah bercampur anyir yang tidak biasa. Lala merasakan ada yang janggal sejak mereka melewati gapura desa. Daun-daun kering berserakan seperti habis badai semalam, padahal semalam langit tak menurunkan hujan. Bendera kecil merah putih yang biasanya berkibar di ujung gang tampak kusam, seperti telah lama tak disentuh angin. Beberapa pintu rumah terbuka, namun tak ada satupun orang terlihat di luar. Bahkan suara anak-anak yang biasa bermain di lapangan kecil desa pun tak terdengar. Indra memanggil pelan, "Bu Yati," di depan rumah tetangga. Tak ada jawaban, hanya bunyi angin menyibak tirai jendela yang terbuka sedikit. "Kenapa desa ini jadi begini?" tanya Riko. Nadanya pelan, tubuhnya masih lemah. Ia memandangi sekeliling dengan mata penuh tanda tanya. Sakarsa hanya menghela napas. Kadang, jika kita membuka jalan ke alam lain, meskipun hanya sedikit, yang datang tak hanya menempel pada satu orang. Alam bisa berubah, dan tempat yang sudah lama tertidur bisa ikut terbangun. Lala memegang lengan Riko lebih erat. Jantungnya berdetak cepat, dan pikirannya mencoba menolak kemungkinan paling menakutkan yang muncul di benaknya, bahwa mereka telah membawa sesuatu pulang. Mereka berjalan pelan menyusuri gang desa, melewati rumah demi rumah. Semuanya tampak kosong, padahal lampu beberapa rumah masih menyala. Ada piring-piring belum dicuci di teras, sepatu anak-anak masih berserakan di depan pintu, seolah seluruh desa berhenti di satu momen waktu. Ini seperti ditinggalkan mendadak, gumam Indra. Tiba-tiba suara klotak terdengar dari dalam rumah tua di pojok gang, rumah milik Pak Wiryo, sesepuh desa yang sudah lumpuh selama 5 tahun. Mereka langsung menoleh ke sana. Tirai jendela bergoyang pelan, seperti seseorang sedang mengintip. Sakarsa mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam. Ia maju lebih dulu, langkahnya hati-hati menyusuri jalan tanah. Ketika sampai di teras rumah itu, pintu kayu tua tiba-tiba berderit terbuka, tanpa disentuh siapapun. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara gemerincing, seperti rantai yang diseret di lantai kayu. Dan sesaat kemudian, suara itu berhenti. Digantikan oleh suara napas berat dan geraman halus, seperti sesuatu sedang menunggu mereka masuk. Lala mundur satu langkah. Pak Wiryo nggak mungkin bisa jalan. Sakarsa menggeleng pelan. Itu bukan Pak Wiryo.
Sakarsa mendorong pintu rumah Pak Wiryo perlahan. Engsel pintu berderit panjang, seperti keluhan. Tua dari kayu yang telah lama tak dibuka. Aroma pengap bercampur bau besi karatan langsung menyergap hidung mereka. Ruangan gelap, hanya diterangi cahaya samar dari jendela yang tertutup tirai sobek. Debu beterbangan saat langkah kaki mereka menginjak lantai kayu yang berderak pelan, seolah lantai itu pun ingin memperingatkan mereka untuk tidak masuk lebih jauh. Mereka melangkah ke dalam satu persatu, Riko dan Lala saling menggenggam erat. Di dalam rumah itu, suasana terasa padat, bukan oleh udara, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata, seperti mata-mata tak terlihat yang mengamati dari segala penjuru. Dinding rumah dipenuhi foto-foto lama keluarga Pak Wiryo, namun wajah-wajah di foto itu tampak aneh, sebagian seperti memudar, sebagian lagi malah tampak lebih jelas, terlalu jelas, seperti sedang menatap langsung ke mata mereka. Suara geraman halus terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Dari balik tirai di ruang tengah, terdengar dentingan rantai yang diseret perlahan, ritmis, seperti seseorang yang sudah terbiasa melakukannya. Lala menelan ludah. Itu bukan manusia, kan? Sakarsa tidak menjawab. Ia hanya mengambil segenggam garam dari saku dalam jasnya dan menebarkannya ke lantai di depan mereka sambil melafalkan mantra lirih. Saat garam itu menyentuh lantai, udara di ruangan mendadak berubah. Tirai di ruang tengah berkibar meski tak ada angin. Dari balik kain kusam itu, terdengar napas berat yang kini berubah menjadi lirih seperti bisikan. Kalian membuka jalan. Dia akan datang, semua membeku. Suara itu terdengar tua, seperti milik seseorang yang sudah mati bertahun-tahun, tapi memaksa diri untuk bicara. Tiba-tiba, tirai itu terangkat oleh angin yang entah dari mana datangnya, dan sesosok tubuh duduk di kursi rotan di ujung ruangan. Punggungnya membungkuk, tubuhnya kurus, seperti tinggal kulit pembungkus tulang. Pak Wiryo? Indra maju, setengah langkah. Sosok itu mendongak. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan dari mulutnya menetes darah kental ke leher dan dada. Tapi bukan itu yang membuat mereka melangkah mundur serempak, melainkan bola api kecil yang menyala perlahan. Di belakang kepala pria tua itu, melayang-layang seperti mahkota iblis. Banaspati tidak mati, desis Pak Wiryo dengan suara dua lapis. Satu tua dan serak, satu lagi, mirip suara anak kecil tertawa getir. Lampu gantung di langit-langit rumah tiba-tiba pecah, serpihannya berhamburan ke lantai. Ruangan menjadi gelap total, dan satu-satunya cahaya kini hanyalah dari bola api itu, yang semakin terang, berdenyut seperti jantung yang baru saja bangun dari tidur panjangnya. Tubuh Pak Wiryo tiba-tiba kejang, seperti sedang disetrum dari dalam. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari seharusnya, memperlihatkan gigi-gigi yang mulai rontok satu persatu, berdenting jatuh ke lantai. Dari dalam rongganya, suara anak-anak tertawa terdengar lagi, tapi kini disertai jeritan samar perempuan. Bertumpuk dan tumpang tindih, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Bola api di belakang kepalanya semakin besar. Warnanya berubah dari jingga menjadi merah kebiruan, dengan percikan kecil menyembur ke udara seperti nyala kompor neraka. Api itu tidak membakar tubuh Pak Wiryo, tapi menyatu dengannya, menari-nari di sekitar tengkuknya, seperti seekor ular yang lapar. Lala mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Dia bukan Pak Wiryo lagi. Dia wadah! Teriak Sakarsa sambil merogoh ke dalam tasnya, mengeluarkan segumpal rambut yang diikat benang merah. Ini bukan lagi tentang satu makhluk, dan ritual lama yang dibangkitkan kembali. Dulu, di tanah ini, Banaspati dijadikan penjaga oleh dukun-dukun pelarian. Mereka butuh wadah manusia untuk menampungnya. Indra menoleh panik. Jadi dia kerasukan? Sakarsa menggeleng, wajahnya suram. Bukan kerasukan, dia menjadi perjanjian yang dibayar lunas. Mungkin tubuhnya sudah kosong sejak bertahun-tahun lalu, tapi Banaspati baru menemukan celah untuk masuk, dan itu adalah malam saat kita membangunkannya. Pak Wiryo, orang yang dulunya Pak Wiryo, bangkit dari kursi. Gerakannya patah-patah seperti wayang rusak. Bola api kini mengambang di atas kepalanya, lalu perlahan turun menyatu ke dalam rongga mulutnya. Tubuhnya bergetar keras, lalu berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Lala hampir melangkah mundur lagi, tapi tiba-tiba sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahnya.
bibirnya bergerak perlahan. Kamu, membuka mata hutan. Kamu yang membangunkan aku. Seketika, tubuh Lala tersentak. Matanya melebar dan nafasnya terhenti selama beberapa detik. Dalam pikirannya, sesuatu menyerbu masuk. Gambar-gambar kabur dari masa lalu. Hutan terbakar, seorang perempuan menangis sambil membawa bayi ke dalam gua. Dan sesosok pria tua bertopeng tengkorak yang tertawa sambil menancapkan tongkat ke tanah. Lala menjerit. Aku tahu tempat itu. Aku pernah ke sana waktu kecil. Sakarsa menatapnya kaget. Apa? Tempat apa, Lala? Lala berlutut, memegangi kepala. Gua, di bawah akar, ada suara nyanyi. Aku dibawa ibu ke sana waktu umur 5 tahun. Riko langsung mendekapnya, berusaha menenangkan. Tapi bola api kini mulai menyala lagi. Kali ini dari dalam tubuh Pak Wiryo, kulitnya mulai retak seperti tanah kering. Dan dari retakan itu, cahaya merah menyala keluar. Dia akan meledak, teriak Sakarsa. Keluar dari rumah ini sekarang juga. Mereka berlari keluar dari rumah Pak Wiryo secepat yang bisa mereka lakukan. Lala diseret Riko yang setengah menggendong tubuhnya yang masih lemas. Sakarsa menoleh sebentar ke belakang, melihat kilatan merah membara dari balik dinding yang mulai retak. Suara seperti desisan gas bertekanan tinggi terdengar dari dalam rumah, bersahut-sahutan dengan jeritan-jeritan gaib yang seolah berasal dari perut bumi. Begitu kaki terakhir mereka melangkah keluar pagar bambu, ledakan besar mengguncang udara. Boom, rumah tua itu terangkat setengah meter dari tanah sebelum dinding, dan atapnya pecah ke segala arah, dilempar oleh gelombang panas yang membara. Percikan api melesat ke langit seperti kembang api berdarah. Asap hitam pekat mengepul ke atas, berbentuk spiral raksasa yang perlahan melilit langit pagi. Yang tersisa hanya rangka-rangka kayu terbakar dan aroma daging hangus yang menyebar ke seluruh desa. Namun bukan itu yang membuat mereka membeku dalam ketakutan. Dari pusat puing-puing rumah yang terbakar, sebuah sosok muncul, bukan manusia, bukan pula hantu. Sosok itu melayang setinggi 2 meter di udara. Tubuhnya membara seperti bara api hidup. Tidak punya wajah, hanya rongga kosong dengan cahaya menyala di dalamnya. Tubuhnya seolah disusun dari abu dan api, seperti siluet orang yang terbakar dari dalam. Di sekelilingnya, api melingkar seperti ular api yang menari. Tapi api itu tidak membakar tanah atau kayu di sekitarnya. Ia hanya membakar yang hidup. Banaspati telah kembali. Bisik Sakarsa lirih, matanya tak berkedip. Sosok itu mengeluarkan suara, bukan dengan mulut, tapi dengan gema dalam pikiran mereka. Setiap dari mereka mendengar suara berbeda. Lala mendengar tangisan ibunya. Indra mendengar suara adiknya yang hilang 5 tahun lalu. Riko mendengar ayahnya yang sudah mati. Dan Sakarsa mendengar dirinya sendiri, tapi dengan nada penuh kebencian. Satu telah membangunkan, satu telah melihat, satu telah membawa, dan satu telah mengkhianati. Mereka semua terhuyung, kepala berdenyut hebat. Dari langit, awan mulai menggulung, langit menjadi merah keunguan. Suara lonceng kecil berdenting dari arah tidak jelas. Seluruh desa mulai bergetar pelan. Rumah-rumah di ujung jalan terlihat seperti bergoyang. Bayangan orang-orang mulai bermunculan di balik jendela, tapi mereka tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap dengan mata kosong, menyala merah. Ini bukan lagi hanya tentang hutan, desis Sakarsa. Ini sudah meluas. Banaspati memanggil yang lain. Desa itu berubah menjadi tempat asing dalam hitungan menit. Langit, yang tadinya masih abu-abu fajar kini berubah merah darah, seolah matahari digantikan oleh bara api neraka. Awan menggulung turun, begitu rendah hingga hampir menyentuh atap rumah. Udara mengandung bau besi yang menyengat, seperti darah yang lama mengering di bilah pisau. Lala berpegangan pada tiang listrik yang berkarat, tubuhnya gemetar hebat. Dari sudut matanya, dia melihat sesuatu berdiri di ujung jalan desa, bukan manusia. Sosok-sosok hitam dengan tubuh seperti arang hidup berdiri diam, membentuk barisan di depan rumah-rumah warga. Tinggi mereka tak seragam, tapi semua memiliki satu kesamaan. Mata mereka menyala merah, dan dari tubuhnya keluar asap tipis seolah mereka sedang terbakar dari dalam.
Beberapa dari mereka memegang benda yang tak jelas, tongkat kayu, boneka usang, bahkan kerangka binatang. Suara gemerisik seperti api yang menjilat daun kering terdengar dari setiap gerakan mereka. Penduduk desa, mereka bukan lagi manusia, ucap Indra lirih, setengah menahan tangis. Mereka wadah, balas Sakarsa. Dan kutukan ini sudah menunggu sejak puluhan tahun lalu untuk diaktifkan kembali. Kita hanya membuka kuncinya. Tiba-tiba salah, satu dari sosok itu bergerak. Lehernya menekuk aneh ke samping, lalu tubuhnya berderak seperti kayu retak saat melangkah. Ia mendekat dengan gerakan patah-patah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam yang menguap saat menetes ke tanah. Di lehernya tergantung kalung berisi taring babi dan gigi manusia, benda khas ritual pemanggilan arwah kuno. Dia, itu Pak Gondo. Lala menutup mulutnya, terisak. Tetangga sebelah rumahku, Pak Gondo, atau apapun yang kini menguasai. Tubuhnya mendekat lalu berhenti hanya 5 meter dari mereka. Ia menunduk pelan lalu tertawa kecil dengan suara retak-retak seperti suara bambu yang dibakar. Tawa itu segera diikuti oleh sosok-sosok lain di sepanjang jalan desa. Mereka semua dengan nada yang sama, tak wajar, tak manusiawi. Sakarsa menggenggam liontin hitam di lehernya dan mulai membaca mantra penahan dalam bahasa Jawa kuno. Tapi sebelum sempat selesai, semua suara tawa berhenti seketika, dan seluruh sosok itu serempak menoleh ke arahnya. Gerakan mereka seperti dijalankan oleh satu otak pusat. Mata merah menyala itu menatap Sakarsa dengan intens, dan dari dada mereka mulai muncul api kecil, api yang sama seperti milik Banaspati. Banaspati tak sendiri, ucap Lala dengan suara putus asa. Dia telah membagi dirinya ke dalam mereka semua. Tanah bergetar. Pohon-pohon bambu di pinggir desa mulai melengkung ke arah tengah, seolah tertarik oleh kekuatan gaib. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan mengalun, tapi temponya tak wajar, seperti dimainkan oleh tangan-tangan tak terlihat dalam upacara sesat. Kita harus pergi. Sekarang juga, teriak Riko, menarik Lala dan Indra menjauh. Tapi Sakarsa berdiri terpaku, matanya menatap langit. Kita sudah di dalam pusaran, dan satu-satunya jalan keluar adalah ke pusatnya. Mereka berlari menyusuri jalan setapak kecil yang mengarah ke pinggiran desa, di mana kebun bambu tumbuh liar dan rumput ilalang menjulang tinggi. Langkah mereka tergesa, napas tak beraturan, tapi tak satu pun dari mereka berani berhenti. Di belakang, suara tawa para wadah terus menggema, seolah mengejek mereka yang masih hidup. Langit kini benar-benar tak berwarna, berganti menjadi hitam pekat. Meski jam masih menunjukkan pukul 8 pagi, dunia seperti runtuh dari dalam. Aku ingat jalannya. Lala berteriak, menunjuk ke arah pohon beringin tua di samping makam desa. Dulu ibu membawaku ke sana. Di balik akar-akar itu, ada jalan ke dalam tanah. Mereka berbelok ke kanan, menembus semak dan batang pohon mati. Di depan mereka, pohon beringin raksasa berdiri kokoh, meskipun batangnya dipenuhi lubang dan akar yang menjuntai seperti rambut raksasa. Udara di sekitar pohon itu lebih dingin, menusuk tulang, dan anehnya, sunyi mutlak. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, bahkan dedaunan pun tampak membeku, seolah takut bergerak. Sakarsa mendekati akar yang menganga seperti mulut gua kecil. Ia menyalakan obor dari minyak kelapa yang dibawanya. Cahaya kekuningan menyinari lorong sempit ke bawah tanah. Tempat ini bukan sekadar gua, ini petapaan kuno, tempat memanggil dan menyegel sesuatu. Tapi segelnya sudah rusak. Rusak oleh siapa? Tanya Indra. Sakarsa menatap Lala dalam-dalam. Oleh seseorang yang membawa keturunannya ke tempat ini bertahun-tahun lalu, tanpa sadar memperkuat ikatan lama. Lala, ibumu mungkin bagian dari penjaga segel, tapi sesuatu membuatnya berubah arah. Lala terdiam, air matanya mengalir tanpa suara. Dia bilang, tempat itu untuk menyembuhkan. Aku sakit waktu kecil. Dia bilang, di sana ada cahaya yang bisa menyembuhkan. Tapi sekarang, aku sadar, itu bukan cahaya, itu api. Riko memeluk Lala erat. Sekarang kita di sini untuk mengakhiri semuanya. Kita masuk, kita padamkan apa yang seharusnya tak pernah dinyalakan. Dengan hati-hati, mereka menuruni lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu orang dalam sekali jalan. Dindingnya lembab, berlumut,
dan dipenuhi ukiran kuno, simbol Jawa tua yang sudah nyaris terhapus waktu. Semakin dalam mereka masuk, udara menjadi panas dan pengap, seolah perut bumi sendiri sedang menghembuskan napas dari neraka. Sakarsa menyentuh ukiran berbentuk matahari dengan bola api di tengahnya. Ini simbol pemanggilan dan juga penghancur. Tapi untuk menghancurkan Banaspati, kita butuh darah dari garis keturunan yang pernah membuat perjanjian. Mereka semua menoleh ke Lala. Darahku, Lala bergumam. Tapi, itu berarti. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, lorong di belakang mereka runtuh tiba-tiba. Batu-batu menimpa jalan keluar dan menutup rapat. Mereka kini terperangkap di dalam perut tanah, bersama rahasia kuno yang telah lama terkubur. Dan, mungkin bersama Banaspati itu sendiri, lorong itu menganga seperti perut bumi yang lapar, menelan mereka dalam sunyi dan kegelapan. Setelah reruntuhan menutup jalan keluar, hanya suara napas mereka dan bunyi tetesan air dari langit-langit gua yang terdengar. Obor di tangan Sakarsa menari liar, seolah takut dengan kegelapan di sekelilingnya. Dinding lorong mulai berubah dari batu kasar menjadi batu bata berlumut yang tersusun rapi, menandakan bahwa tempat ini dibangun dengan tujuan ritualistik, bukan sekadar gua alam. Mereka melangkah lebih dalam, dan akhirnya sampai di sebuah ruangan bulat, seperti aula bawah tanah. Di tengah ruangan berdiri altar batu hitam, penuh coretan aksara Jawa kuno, dan bercak-bercak merah tua yang telah lama mengering. Di sekeliling altar, terdapat 4 patung batu dengan wajah tertutup kain, masing-masing menghadap ke arah mata, angin. Patung-patung itu tidak bergerak, tapi kehadirannya menciptakan tekanan kuat dalam dada mereka, seakan mereka sedang diawasi. Aku tahu tempat ini, bisik Lala, suaranya pecah. Aku pernah berdiri di sini, waktu kecil, tapi aku tak ingat semua, hanya suara nyanyian dan ibuku menangis. Sakarsa mendekati salah satu patung dan menarik kainnya perlahan. Wajah di baliknya bukan patung biasa, melainkan topeng kayu tua yang telah menyatu dengan batu, menampilkan ekspresi kesakitan abadi. Matanya bulat, mulutnya menganga lebar, seolah menjerit tanpa suara. Di bawahnya tertulis ukiran, siji ngundang, lorong ngiket, telu ngurung, papat membuka lawang geni. 1 memanggil, 2 mengikat, 3 mengurung, 4 membuka gerbang api. 4 sosok, gumam Sakarsa. 4 penjaga, atau mungkin 4 pengikat. Dan kini, keempatnya telah terbangun. Kembali melalui tubuh para penduduk yang kerasukan. Indra mendekati altar dan menemukan sebuah mangkuk batu berisi rambut manusia, abu, dan gigi tertata seperti persembahan. Di sebelahnya, ukiran berlumut menggambarkan sosok menyerupai manusia dengan kepala menyala, dikelilingi bola-bola api kecil yang keluar dari mulut-mulut manusia. Itu dia, Banaspati, bisik Riko. Lalu tiba-tiba ruangan itu bergetar ringan. Dari celah batu di dinding, muncul semburan api kecil seperti napas dari makhluk tak kasat mata. Suhu di ruangan meningkat, tajam. Di langit-langit, api mulai merayap seperti sulur hidup, membentuk simbol melingkar yang berdenyut perlahan. Dia tahu kita di sini, ucap Sakarsa, napasnya mulai berat. Dan dia sedang mendekat. Seketika, patung-patung itu mulai retak. Dari celahnya, cahaya merah menyala dan terdengar desahan panjang seperti napas terpendam selama ratusan tahun. Di balik altar, dinding gua terbuka perlahan, menyingkap lorong baru yang diselimuti cahaya merah menyilaukan. Jalan menuju pusat kekuatan Banaspati, dan di ambang pintu batu itu berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya compang-camping, penuh tanah dan darah kering. Tapi Lala langsung mengenalinya. Sosok perempuan itu melangkah maju dari balik cahaya merah yang membakar lorong. Rambut hitamnya yang panjang menjuntai menutupi sebagian besar wajah. Tapi dari balik helaian itu, tampak satu mata yang terbuka lebar, penuh urat merah. Tak berkedip menatap Lala seolah menembus kulitnya hingga ke dalam jiwanya. Kaki perempuan itu telanjang, kotor oleh lumpur dan darah. Tubuhnya kurus kering, namun cara ia melangkah tak seperti orang lemah. Seolah sesuatu yang jauh lebih kuat sedang mengendalikan tubuh renta itu. "Bu," suara Lala terdengar lemah, hampir tak bisa dikenali.
Tubuhnya gemetar, dan dalam hatinya bergolak antara harapan dan teror. "Ibu, ini aku, Lala." Perempuan itu berhenti 3 langkah dari altar. Udara di sekitar tubuhnya bergetar ringan, seperti udara di atas bara panas. Dari sela-sela rambutnya, terdengar suara serak dan berat, suara yang terasa seperti 2 suara tumpang tindih, suara manusia dan sesuatu yang lain. "Lala, anakku, kau datang, seperti yang ditakdirkan." Lala melangkah maju, tapi Sakarsa segera merentangkan tangan, menahannya. "Itu bukan ibumu, bukan sepenuhnya. Ada entitas lain yang menguasainya. Lihat matanya, dia sudah menyatu dengan Banaspati." "Tidak," Lala bersikeras. "Dia belum sepenuhnya hilang. Aku bisa merasakannya." Tiba-tiba, sosok ibunya mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arah altar. Dari jarinya keluar percikan api kecil, melayang perlahan dan mendarat di permukaan batu. Api itu menyala tanpa membakar, lalu membentuk simbol lingkaran dengan 4 titik di sekelilingnya. 4 darah harus ditumpahkan, bisik sang ibu. 1 untuk membangkitkan, tapi 4 untuk menutup selamanya. Riko menoleh ke Sakarsa. "Apa maksudnya?" "4 darah," jawab Sakarsa cepat. 4 orang yang tak terikat dengan Banaspati, tapi cukup dekat untuk mengorbankan diri. Itu kita. Lala memejamkan mata. "Tapi ini semua terjadi karena darah keluargaku, bukan karena kalian." Ibunya atau apapun yang menguasainya menatap Lala dalam-dalam. "Kau adalah jembatan, Lala. Darahmu membuka, tapi hatimu bisa menutupnya. Tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa. Setidaknya 1. "Tidak!" teriak Lala. "Pasti ada cara lain. Kita bisa menyegel tanpa pengorbanan." Namun tiba-tiba, lantai ruangan bergetar keras. Dari bawah altar, muncul semburan api seperti ular, melilit dan menghantam langit-langit gua. Patung-patung penjaga pecah sepenuhnya, dan dari reruntuhan batu muncul bayangan-bayangan hitam yang menyala dari dalam. Entitas-entitas api, wajah manusia mereka masih terlihat samar, seolah tubuh mereka adalah bara hidup. "Banaspati sudah terlalu dekat," ujar Sakarsa lirih. "Kita tak punya banyak waktu." Perempuan itu, ibunya Lala, perlahan mulai membakar dari ujung jari. Tapi anehnya, dia tak tampak kesakitan. Api menjilat kulitnya, namun dia tetap berdiri tegak. "Bawalah aku ke altar. Biarkan aku menebus kesalahan masa lalu. Sebelum semuanya hancur." Lala menatap ibunya dengan mata berlinang. Di satu sisi, ia ingin menyelamatkan semua orang dan menghentikan teror ini. Tapi di sisi lain, menyaksikan ibunya menjadi tumbal adalah luka yang tak mungkin sembuh seumur hidup. "Tidak, aku tak bisa melakukan ini, Bu. Aku baru saja menemukan ibu kembali." "Bukan kembali," jawab ibunya pelan, dengan suara yang semakin parau. "Aku tidak pernah pergi. Aku tinggal di antara api dan daging, terbakar perlahan selama bertahun-tahun. Ini saatnya aku padam, Lala, demi kamu." Suasana ruangan semakin panas. Nafas mereka terasa seperti menghirup bara. Makhluk-makhluk berapi mulai mendekat dari balik bayangan. Mereka melayang tanpa suara. Tubuh mereka membentuk lidah-lidah api yang menyerupai wajah-wajah meringis. Wajah para penduduk desa yang telah dirasuki. Dari kejauhan terdengar gema jeritan, seolah lorong-lorong batu di bawah tanah itu menyimpan kenangan ratusan jiwa yang terjebak. Sakarsa menatap altar dengan kening berkerut. Ritual ini butuh pengorbanan, benar. Tapi mungkin, bukan hanya 1. Mungkin, kita bisa mengalihkan beban itu. Indra melangkah maju. "Apa maksudmu?" 4 darah, jawab Sakarsa cepat. 4 orang untuk menyegel. Bukan 1 yang mati, tapi 4 yang rela memberikan bagian dari jiwanya. Kita semua, tapi itu akan menyisakan luka dan mungkin membuat kita tidak akan pernah kembali seperti semula. Riko langsung berdiri di sampingnya. "Kalau itu bisa menghentikan Banaspati, aku siap." Lala menatap mereka semua, lalu ibunya. Dalam hatinya, perasaan bersalah dan harapan bergelut tanpa henti. "Bu, kalau aku ikut melakukan penyegelan itu bersama mereka, apakah ibu bisa tetap hidup?" Ibunya menggeleng perlahan. Api mulai menjalar ke leher dan wajahnya, namun matanya tetap tenang. "Tubuhku sudah menjadi pintu. Aku tidak bisa bertahan, tapi kau bisa menutupnya." Tiba-tiba, makhluk-makhluk
api mulai mengaum bersamaan. Suara mereka tak seperti suara manusia, lebih seperti raungan petir yang disaring oleh bara. Mereka menyerbu, melesat dari 4 arah sekaligus. Sekarang, teriak Sakarsa. Keempat mereka berdiri mengelilingi altar, tangan saling menggenggam. Ibunya Lala menaiki batu altar yang mulai menyala merah. Tubuhnya sekarang hampir seluruhnya menjadi nyala api yang padat. Bola api berbentuk manusia, simbol sempurna dari Banaspati yang dulu hanya legenda. Lala menutup mata. Dalam hatinya, ia ucapkan satu doa terakhir, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk menenangkan roh ibunya. Dalam sekejap, api dari altar melonjak ke langit-langit, membentuk lingkaran menyala, dan dunia seperti berhenti berdetak. Api dari tubuh Ibu Lala menyembur ke atas, membentuk tiang cahaya merah, menyala yang menembus langit-langit gua. Panasnya, tak lagi manusiawi, seakan dunia di atas tanah pun bisa merasakannya. Lorong-lorong bergema oleh jeritan makhluk-makhluk api yang kini menggeliat kesakitan, seolah api murni dari pengorbanan sang ibu adalah racun bagi mereka. Tubuh-tubuh berapi itu mulai meleleh, berubah menjadi cairan bara yang menetes perlahan, meninggalkan jejak hitam seperti luka di tanah. Sementara itu, Lala, Sakarsa, Indra, dan Riko berdiri dalam posisi membentuk segi 4, mengelilingi altar. Darah dari telapak tangan mereka menetes ke batu hitam, yang kini terasa berdenyut seperti jantung. Setiap tetes darah menimbulkan percikan kecil, seolah batu itu lapar dan menelan darah mereka sebagai bahan bakar terakhir. Ibunya, yang kini sepenuhnya, berubah menjadi bola api bercahaya merah keemasan, terangkat beberapa sentimeter di atas altar. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Bisikan dari zaman dulu, nyanyian berbahasa Jawa kuno yang mengalun pelan seperti doa terlarang. Langit-langit gua retak dan cahaya mulai masuk dari celahnya, cahaya fajar yang menyiratkan bahwa malam telah hampir berakhir. Namun di tengah semua itu muncullah suara baru. Dalam kobaran api terdengar teriakan penuh murka, bukan dari Ibu Lala, tetapi dari dalam nyala itu sendiri. Sebuah bentuk menyerupai wajah besar dengan mata hitam menyala, keluar dari inti api, melotot ke arah mereka. Suara itu bergemuruh seperti gempa. Kalian tak bisa menyegelku. Kalian hanya menunda kutukan ini. Aku akan kembali, dalam darah, dalam daging. Tapi Lala sudah tak takut. Ia maju selangkah, walau tubuhnya lemas. Kau hanya api, dan api padam bila tak diberi ruang. Kami akan menutup ruang itu. Dia menggenggam kuat tangan Sakarsa, dan bersama-sama, mereka mengucapkan mantra yang tertulis di dinding altar. Mantra pemutus yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur penjaga. Kata-kata itu terdengar seperti retakan logam panas yang disentuh air. Tubuh mereka mulai bercahaya, dan satu persatu, makhluk api berteriak sebelum meledak menjadi debu bercahaya, lenyap di telan udara. Wajah besar itu mengeluarkan raungan terakhir, lalu merobek dirinya sendiri, menciptakan ledakan api yang mengguncang gua. Semuanya putih, lalu hening. Saat cahaya menyilaukan itu memudar, suara pertama yang terdengar hanyalah hembusan angin yang menyelinap pelan melalui celah batu. Udara di dalam gua yang semula panas membakar, kini menjadi dingin dan hening, seperti makam. Lala terbaring di lantai batu, tubuhnya berlumur debu dan darah, namun matanya masih terbuka. Di sekelilingnya, Sakarsa, Indra, dan Riko tampak tak sadarkan diri. Namun nafas mereka masih ada, tipis, tapi nyata. Altar kini retak dan membisu. Tak ada lagi kobaran api, tak ada lagi suara jeritan dari balik dimensi. Di atas altar itu, hanya tersisa abu hitam. Sisa terakhir dari sosok perempuan yang dulu adalah ibunya. Lala menatapnya tanpa air mata. Rasanya seperti semua tangisnya telah dikuras oleh malam itu. Namun, di balik kehancuran dan luka, ada satu rasa yang menguat di dadanya. Ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, suara di kepalanya sunyi. Tidak akan ada bisikan, tidak ada mimpi buruk. Ia tahu, ibunya telah benar-benar pergi. Dan ia telah menutup pintu untuk sesuatu yang jauh lebih jahat. Beberapa hari kemudian, berita tentang hilangnya listrik massal, hembusan panas aneh di tengah malam, dan getaran tanah di sekitar Bukit Bergota tersebar di media lokal Semarang. Tapi tak satu pun bisa menjelaskan penyebab pastinya.
Penduduk setempat hanya menyebutnya malam bola api, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang berani mendekati gua tua di balik rerimbunan makam kuno. Lala dan ketiga rekannya tak pernah bercerita pada siapa pun tentang apa yang mereka lihat. Mereka hanya tahu satu hal, legenda Banaspati bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ia adalah api kutukan yang hidup dari penderitaan manusia dan hanya bisa padam dengan pengorbanan tulus. Namun, seperti semua legenda, kutukan hanya tidur, tak pernah benar-benar mati. Dan ketika malam kembali sunyi, api itu mungkin kembali mencari jalan pulang. Terima kasih telah menonton Banaspati. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di balik setiap legenda, selalu ada kebenaran yang menunggu untuk bangkit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan hati-hati. Kalau malam-malam kamu melihat bola api melayang di kejauhan, karena bisa jadi itu Banaspati.